Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, janda miskin itu memberi dari kekurangannya, yang berarti itu juga memberikan harapannya, kekuatannya, dan dia mengandalkan kepada Tuhan hidupnya. Demikian juga janda dalam bacaan pertama. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi hamba Tuhan Elia itu meminta supaya dia dibikinkan roti. Padahal gandum dan minyak itu cukup untuk membuat roti untuk dia dan untuk anaknya saja. Dan itulah kekayaan dia yang terakhir. Setelah itu dia akan mati karena saat itu saat paceklik, di mana hujan tidak turun selama 3 tahun. Dan bagi petani-petani, bila tidak ada hujan lantas mereka tidak mempunyai juga hasil pertanian. Namun karena dia memberikannya dengan tulus dan mempersembahkan kepada Elia, dan Tuhan memberkati bahwa tepung itu tetap ada dan minyak itu tetap ada. Semakin diambil, semakin dia mendapatkannya kembali. Bagaimana Tuhan berkenan dalam kelemahannya. Dia memberi harapannya, dia memberi hidupnya. Dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Dalam bacaan yang kedua, Yesus memberikan dirinya sebagai imam agung, memberikan dirinya untuk dikorbankan sebagai anak domba Paskah. Dan dengan pengorbanan Yesus sebagai imam agung yang memberikan dirinya di kayu salib, maka kita semua diselamatkan. Kita semua diberi hidup Tuhan, diberi hidup Yesus yang dipersembahkan kepada Allah dan kepada kita semua. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa-peristiwa itu? Kita mempelajari bahwa manusia mempunyai kelemahan, keterbatasan, kemiskinan. Orang miskin adalah orang yang mengalami keterbatasan. Seringkali kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Namun banyak orang yang tidak mau mengakui keterbatasan itu. Dia menolak terhadap keterbatasannya, bahkan ingin menutupi keterbatasan itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suatu kesombongan. Banyak orang berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dia bisa mengatasi masalah. Maka itulah kesombongan. Kita bisa melihat dalam pengalaman-pengalaman hidup kita.
Banyak orang tidak bisa tidur karena dia jengkel terhadap dirinya, terhadap hidupnya, terhadap masalahnya. Dia mau mengubah, namun tidak mampu mengubah dirinya yang sakit menjadi sembuh, mengubah dirinya yang miskin menjadi kaya, mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya, mau mengubah anaknya, mengubah suaminya, mengubah istrinya, namun dia tidak mampu. Maka kemudian yang terjadi, orang marah. Dia mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa ini dan kenapa itu? Dan dalam keadaan seperti itulah sebetulnya kehadiran Ilya menjadi penting bagi janda dari Sarfat itu. Sekali-sekali kamu tidak akan kekurangan kalau kamu memberi itu kepada Ilya sebagai utusan Tuhan. Ada pengharapan ketika dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan lihatlah, janda Sarfat itu hidup dalam tangan Tuhan dan tidak berkekurangan karena dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Mempercayakan dengan melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi janda di dalam kehidupan Timur Tengah atau dalam latar belakang kitab suci itu tidak menyenangkan. Ada janda miskin dalam bacaan Injil hari ini, ada janda Sarfat, ada juga janda dari Nain. Mengapa menjadi janda itu sangat perlu mendapatkan kasihan. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa puasa yang kukehendaki adalah memberikan nafkah kepada janda-janda dan yatim piatu. Jadi janda disamakan dengan yatim piatu. Rupanya menjadi janda dibatasi. Ya, pembatasan itu sangat kejam di tempat di Timur Tengah karena mereka percaya adanya budaya atau politik patrilineal. Dalam politik atau keyakinan patrilineal itu yang berkuasa adalah bapak-bapak, laki-laki. Laki-laki yang mendapatkan kebebasan. Lihatlah yang masih kelihatan dalam dunia Arab, bahwa dulu wanita-wanita dibungkus rapi. Hanya untuk suaminya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh setir sendiri, tidak boleh mempunyai karier dalam usaha atau dalam hidup. Bahkan katanya kalau belanja pun yang belanja adalah laki-laki. Karena perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Sang laki-laki sangat berkuasa dalam budaya mereka. Maka terjadi perubahan pada akhir-akhir ini di mana wanita boleh keluar rumah,
wanita boleh setir sendiri, wanita boleh bekerja, menjadi wanita karier. Ini suatu era baru di Timur Tengah. Nah, betapa sulitnya para wanita yang bergantung kepada kaum laki-laki. Bisa dibayangkan kalau para janda-janda yang kehilangan suami itu hidup. Ya, dia kehilangan andalan hidupnya. Dia kehilangan kekuatannya. Maka menjadi janda itu di Timur Tengah sangat lemah, sehingga mudah dirampas kekuatannya ataupun propertinya. Dan yang merampas justru orang-orang yang beragama atau seolah-olah orang-orang yang suci, orang-orang Farisi. Nah, inilah keadaan, gambaran kehidupan janda. Maka menjadi janda itu berarti menjadi miskin. Karena dia tidak bisa mencari nafkah, dia tidak bisa berkarier. Maka dalam kitab suci digambarkan dalam kelemahan-kelemahan itulah dia hidup mengandalkan Allah. Allah yang memberi hidup, yang menjamin hidup, Allah yang memberikan pengharapan. Maka Yesus berbelas kasih kepada janda di Nain menghidupkan anaknya yang mati. Maka Yesus memuji seorang janda yang dalam kemiskinannya memberi sedekah, memberikan kolekte kepada gereja dalam kekurangannya. Demikian juga dalam bacaan pertama, Tuhan berkenan kepada janda Sarfat itu yang memberikan makanannya untuk terakhir kalinya, yang diandalkan. Setelah itu, setelah membuat roti gandum itu dia mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ternyata dalam pengantar Injil tadi dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena dia yang empunya kerajaan Allah. Bunda Maria itu hidup di kalangan orang Anawim, yaitu suatu kelompok orang yang menghayati kemiskinan demi kerajaan Allah. Orang-orang yang miskin tidak mempunyai atau tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak hidup mengandalkan kekayaan. Dia tidak mengandalkan hidup pada harta. Sehingga Tuhan memberikan contoh, carilah harta. Ya. Carilah harta di surga. Jangan mencari harta di bumi. Karena harta di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan mencuri dan merampoknya. Tapi carilah harta kerajaan Allah, harta yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat dan tidak bisa dicuri dan dirampok. Dan itulah adalah Yesus yang abadi. Yesus yang memberikan keabadiannya, pengharapan kepada kita semua.
Maka kita diingatkan akan doa Santo Fransiskus menghadapi segala kelemahan, kerapuhan, kekurangan, kemiskinan, penyakit. Kita tentu ingin ada suatu perubahan. Dan kita seringkali menorak kelemahan. Padahal melalui kelemahan itu kita akan diajak untuk berharap mengandalkan Tuhan. Doa Santo Fransiskus Asisi mengatakan bahwa Tuhan berikanlah kepadaku kekuatan untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat diubah. Kelemahan, kekurangan kita yang tidak bisa diubah. Apa itu? Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, mungkin kita kehilangan sesuatu yang tadinya kita anggap berharga. Orang tua kita meninggal misalnya. Apakah dia bisa dihidupkan kembali? Apakah bisa diubah? Kalau itu tidak bisa diubah, marilah kita terima dengan kekuatan Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa diubah karena dunia terus berubah. Mungkin kita kecewa karena pemimpin-pemimpin yang kita harapkan kalah dalam persaingan, tersingkir, dan kita sulit menerima keadaan ini. Masihkah dia bisa diubah atau keadaan diubah? Juga kalau ada gunung meletus, bisakah itu diubah? Kalau tidak bisa, marilah kita minta kekuatan supaya dapat menerima keadaan, situasi orang yang tidak bisa diubah. Nasihat Stoa adalah bahwa banyak orang ingin mengubah orang lain di luar sana. Dan itu di batas atau di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Itu pun tidak selalu berhasil. Kita punya sifat yang kurang baik dan kita mengatakan bahwa saya ingin sabar, saya ingin murah hati, saya ingin memaafkan, supaya luka batin saya itu hilang. Itu saja tidak mudah untuk mengubah diri kita, apalagi mengubah orang lain yang ada di luar situ, di luar sana. Maka berdoalah, Tuhan beri kekuatan kepadaku untuk menerima segala sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Namun juga berikan kekuatan kepadaku untuk mengubah segala sesuatu yang masih bisa diubah. Apakah ini bisa diubah? Kalau masih bisa, mari kita ubah dengan kekuatan Allah. Itulah iman. Perubahan terjadi karena Tuhan menghendaki dan Tuhan melakukan. Dalam kelemahan-kelemahan banyak orang yang mau mengatasi dengan pikirannya.
Dan pikiran kita terbatas. Sering umat datang pada saya, Romo saya mau konsultasi. Saya nggak mau. Kenapa? Orang yang konsultasi hanya mengandalkan pikirannya. Dia mau mencari pikiran baru. Mengapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Suatu hari dalam minggu lalu ada sepasang suami istri. Saya cukup kenal dia ketika dia masih muda. Mudika saya dulu di Mangga Besar. Dan mereka mengatakan, Romo, saya mau konsultasi. Apa? Saya bilang. Mereka sedang ada masalah. Dan mereka mau cari pembenaran, cari dukungan. Kacau, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka mau saya membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain sesuai dengan pikiran mereka. Kacau, saya bilang. Begini sajalah. Saya tahu kamu semua orang berdosa. Kamu berdosa, iya enggak? Kamu juga berdosa. Kamu orang berdosa, tapi kamu menutupi kedosaanmu dengan mau menyalahkan orang lain dan malahan menjadi galak. Karena kamu berdosa, obatnya cuma satu. Mari kita bersama menghadap Tuhan, minta pengampunan. Maka masalahnya sekarang kamu bertobat satu persatu ngaku dosa. Setelah itu kamu berdua saling mengampuni karena kamu diampuni. Itu yang saya usulkan. Saya tidak akan memihak siapapun, saya tidak akan membenarkan siapapun. Dan akhirnya masalah selesai. Masing-masing mengaku dosanya, memohon pengampunan, kemudian mereka saling mengampuni. Indah bukan? Itulah kita hidup mengandalkan iman. Mengubah kelemahan-kelemahan menjadi kekuatan. Mengubah kemarahan menjadi kasih. Mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Bayangkan kalau mereka tidak mau mengampuni, mereka putus asa karena menyalahkan yang lain, tapi yang lain juga menyalahkan yang lain lagi. Maka kemudian yang terjadi adalah kerusakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kita kasihi, maka janda Sarfat itu melakukan kehendak Allah. Dia mengasihi Elia. Dan ternyata mujizat Tuhan terjadi, persediaan gandum dan minyak itu tak habis-habisnya. Tuhan menjamin orang-orang yang berharap, yang mengakui kelemahan-kelemahan kita. Maka gambaran positif bagi orang-orang yang lemah, miskin, tak berdaya, digambarkan dalam kehidupan janda-janda di dalam kitab suci. Mereka lemah, namun menjadi kuat karena mempunyai harapan kepada Allah sendiri.
Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mengakui segala kelemahan kekurangan kita. Dan kita mohon kekuatan dari Tuhan. Dan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam pengharapan dan permohonan-permohonan kita. Maka doa permohonan ini cukup panjang, menggambarkan inilah harapan kita pada Tuhan. Inilah pengharapan kita supaya Tuhan bertindak, ikut serta menyertai kita dan mengubah segala sesuatu. Dan doa Santo Fransiskus Assisi mengatakan, Tuhan berikanlah kebijaksanaan kepadaku untuk mengerti mana yang masih bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Kalau itu tidak bisa diubah lagi, maka mari kita mohon kekuatan pada Tuhan. Tapi kalau itu masih bisa diubah, marilah kita mohon juga kekuatan untuk mengubahnya. Namun kita mohon pada Tuhan supaya kita diberi kebijaksanaan untuk mengerti ini bisa diubah atau tidak bisa diubah. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, pantang bagi kita untuk putus asa, selalu ada harapan. Selalu Tuhan mau menjadi sumber kekuatan untuk menjadikan semua baru, semua diperbaharui terus-menerus. Janda Sarfat itu diperbaharui terus-menerus karena persediaan gandum dan minyaknya tidak akan berkurang. Setiap kelemahan kekurangan seringkali berarti pembaharuan hidup, harapan baru. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Ernest Hemingway dalam bukunya Lelaki Tua. Ernest Hemingway terkenal dengan kata-katanya, "Today is the first day in the rest of my life." Setiap pagi dia mengatakan itu, inilah hari pertama dalam sisa hidupku. Dia selalu punya harapan. Maka setiap hari adalah hari pertama, bukan hari yang terakhir. Sayang orang yang begitu banyak memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak punya harapan. Ernest Hemingway ternyata meninggal dengan bunuh diri. Karena dia bukan mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pada kekuatannya, pada kata-katanya sendiri, pada filosofinya. Kita bisa mengatakan hari ini adalah hari yang pertama karena Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Dia selalu mau memperbaharui hidup kita, memberikan pengharapan akan adanya perubahan, dan perubahan oleh Tuhan itulah mujizat-mujizat Tuhan.
Maka marilah kita mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, dan melakukan kehendak-Nya. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran